Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Novitasari dengan NIM 1920207071 dari kelas Biologi 3 Angkatan 2019 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sinyal sel dengan mata kuliah Biologi Sel yang diampu oleh dosen Ibu Umi Hiras Habisukan. Selamat menonton. Sebelumnya saya akan memberitahukan apa saja sih pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama mengenai pengertian sinyal sel, yang kedua mengenai prinsip umum sinyal sel, yang ketiga sinyal autokrine, yang keempat 4 bentuk sinyal, yang kelima respon sel pada molekul sinyal, yang keenam reseptor intraselular sebagai protein pengatur gen teraktivasi ligan, yang ketujuh 3 kelas protein reseptor permukaan sel. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian sinyal sel. Apa sih sinyal sel itu? Sinyal sel atau sel sinyalil merupakan suatu proses komunikasi yang meliputi konsep tentang tanggapan sel, bisa terhadap rangsangan dari sekelilingnya yang disusul dengan timbulnya reaksi di dalam suatu sel tersebut. Yang kedua, kita masuk ke prinsip umum sinyal sel, di mana mekanisme yang memungkinkan satu sel dipengaruhi oleh perilaku sel lainnya yang hampir pasti ada di dunia organisme, baik itu uniseluler dan multiseluler. Contohnya pada saat ini ialah ragi, baik itu pada tape maupun tempe. Kemudian, komunikasi antara sel dipengaruhi oleh molekul sinyal ekstraseluler, yaitu beberapa memberikan sinyal dalam jarak jauh, sementara yang lain dapat pula mempengaruhi sel tetangga di dekatnya. Penerimaan sinyal tergantung pada protein reseptor yang biasanya atau tetapi tidak selalu terdapat pada permukaan sel dan mengikat molekul sinyal. Kemudian pengikatan ini dapat mengaktifkan suatu reseptor yang pada gilirannya mengaktifkan satu atau lebih jalur sinyal pada intraseluler. Rangkaian penerima protein sinyal intrasel akan didistribusikan ke sel target yang pada umumnya adalah protein efektor yang berubah saat jalur sinyal diaktifasi dan membuat sel berubah sesuai dengan sinyalnya. Nah, ini dia gambaran dari jalur sinyal intraseluler yang diaktifasi oleh molekul sinyal ekstraseluler. Kalian bisa melihatnya. Nah, reseptor ini merupakan suatu sel target yang memberikan respon melalui protein spesifik yang secara khusus mengikat molekul sinyal. Dan kemudian ia menginisiasi suatu respon di dalam sel target. Reseptor biasanya juga merupakan suatu protein transmembran di permukaan sel target yang saat berikatan dengan molekul sinyal ekstraseluler atau ligan, ia menjadi teraktivasi. Nah, sedemikian rupa ia juga akan membentuk kaskade atau jenjang sinyal intraseluler yang mengubah perilaku tersebut. Molekul sinyal juga harus cukup kecil dan hidrofobik untuk dapat berdifusi melintasi membran plasma, yang oleh karena itu sifat molekul sinyal hidrofobik ini hampir tidak larut dalam air. Transportasinya juga dalam aliran darah, serta cairan transport lain berasosiasi dengan protein pembawanya. Ini dia gambar dari molekul-molekul sinyal ekstraseluler yang berikatan dengan reseptor permukaan sel atau reseptor intraseluler. Kalian bisa memperhatikan satu sama lain antara A dan B. Gambar A merupakan reseptor permukaan sel, sedangkan gambar B merupakan reseptor intraseluler. Kemudian yang ketiga kita masuk ke sinyal autokrine atau eicosanoid. Selain mengirimkan sinyal pada sel lain, sel juga dapat mengirimkan sinyal ke sel-sel dengan tipe yang sama. Kemudian dapat juga mengirimkan sinyal kepada sel itu sendiri.
Dalam sinyal autokrin, sebuah sel mensekresi molekul sinyal yang dapat berkaitan balik dengan reseptornya sendiri. Sinyal ini juga dapat dikeluarkan oleh mamalia dewasa. Eikosanoid dapat mempengaruhi kontraksi otot halus, agregasi plantelet, serta berpartisipasi dalam respon nyeri, demam, dan inflamasi sehingga sering menjadi target terapi pengobatan. Ini merupakan gambar dari skematis yang menunjukkan sekelompok sel yang identik akan menghasilkan sinyal dengan konsentrasi yang lebih besar daripada sel tunggal. Sebelah kanan merupakan gambar dalam sekelompok sel sinyal yang identik yang masing-masing sel menerima sinyal autokrin yang kuat. Sedangkan yang sebelah kiri merupakan sel sinyal tunggal menerima sinyal autokrin yang lemah. Kalian bisa membedakannya. Perhatikan dengan seksama. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai 4 bentuk sinyal, yaitu sinyal kontak, sinyal parakrin, sinyal sinaptik, dan sinyal endokrin. Beberapa molekul sinyal tetap terikat pada permukaan sel yang bersinyal dan hanya berpengaruh pada sel-sel tersebut. Sinyal sel ini bergantung pada kontak. Hal ini karena cukup penting dalam perkembangan dan respon imun. Sinyal parakrin merupakan molekul sinyal yang disekresi suatu sel yang dapat dibawa ke sel target yang jauh atau hanya mempengaruhi sel yang saling berdekatan. Sel-sel tertentu pada organisme disesuaikan dengan peranannya dalam menghantarkan sinyal ke bagian-bagian tubuh yang terpisah jauh. Sel-sel khusus lainnya juga akan mengontrol perilaku organisme secara keseluruhan antara sel-sel endokrin. Kecepatan respon terhadap sinyal ekstraseluler tidak hanya tergantung pada mekanisme penghantaran sinyal, tetapi juga pada sifat respon dari sel target. Kemudian, ketika satu impuls mencapai ujung saraf di ujung akson, impuls tersebut menstimulasi ujung saraf untuk menyekresi suatu sinyal kimia yang disebut neurotransmitter. Ujung sel saraf kontak dengan sel targetnya pada hubungan perlekatan khusus disebut sinapsis kimia dan didesain untuk memastikan impuls dihantarkan ke sel target panca sinaptik secara cepat dan khusus yang disebut sinyal sinaptik. Ini merupakan gambar 4 bentuk sinyal yang dimediasi oleh molekul yang disekresi. Gambar A merupakan gambar tergantung kontak. Gambar B merupakan gambar parakrin, yang C merupakan sinaptik, dan yang D merupakan gambar endokrin. Ini merupakan gambar dari perbandingan antara sinyal endokrin dan sinaptik, serta penjelasan dari keduanya. Sinyal sinaptik terjadi pada sel saraf yang spesifik. Sel saraf menghasilkan sinyal kimia, kemudian neurotransmitter berdifusi ke sel target atau sel saraf melalui ruangan sempit atau sinapsis, kemudian untuk meneruskan rangsangan. Motor end plate diteruskan ke ruangan sempit yang meneruskan rangsangan antara sel saraf dengan sel otot. Sedangkan endokrin merupakan suatu persinyalan ke tempat yang jauh oleh hormon, dan biasanya dikenal dengan persinyalan endokrin. Sel spesial melepaskan hormon masuk ke pembuluh darah dengan melalui sistem pembuluh darah yang akan sampai ke sel target, yaitu diagram hipotalamus. Dan ini merupakan gambar dari sinyal ekstraseluler yang dapat bertindak cepat atau lambat dalam mengubah perilaku sel target, yaitu kecepatan respon terhadap sinyal ekstraseluler tidak hanya tergantung pada penghantaran sinyal, tetapi juga pada sifat respon dari sel target. Ketika respon hanya memerlukan protein, maka perubahan akan sangat cepat, contohnya itu pada obat-obatan, yaitu pada obat insomnia dan depresi. Namun, apabila melibatkan perubahan ekspresi gen, maka bisa akan sangat lambat. Contohnya pada pertumbuhan dan pembelahan sel. Masuk pada materi yang kelima, yaitu pada respon sel pada molekul sinyal. Sel-sel yang berbeda dapat menunjukkan respon yang berbeda pula terhadap sinyal yang sama.
Sel memiliki beragam cara untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Contohnya itu yang pertama, sel bereaksi sesuai dengan perangkat protein reseptor yang dimiliki sel untuk mendeteksi sinyal yang tersedia. Yang kedua, sel bereaksi sesuai dengan perangkat di dalam sel dengan sel lain yang mengintegrasikan informasi yang diterimanya. Dengan demikian, suatu sinyal yang sama akan direspon berbeda pula oleh sel yang berbeda. Ini merupakan gambar skema yang menunjukkan bahwa kombinasi sinyal yang berbeda akan direspon berbeda pula oleh sel. Yang pertama ini sintas, kedua tumbuh membelah, ketiga diferensiasi, dan yang keempat ini mati. Materi yang keenam yaitu reseptor intraselular sebagai protein pengatur gen teraktivasi ligan. Di dalam sel vertebrata terdapat reseptor-reseptor intraselular yang merupakan protein pengatur gen yang diaktifasi oleh ligan. Hormon-hormon steroid seperti kortisol, hormon seks steroid, vitamin D, dan hormon ecdysone atau pada serangga merupakan derivat kolesterol. Hormon-hormon tiroid yang berbentuk dari tirosin berperan untuk meningkatkan metabolisme di berbagai tipe sel. Sementara retinoid seperti asam retinoid yang terbentuk dari vitamin A berperan penting sebagai mediator logam dalam perkembangan vertebrata. Ini merupakan gambar dari molekul sinyal yang menginduksi respon yang berbeda pada sel target berbeda, karena yang berkaitan pada reseptor yang berbeda atau reseptor sama tetapi tetap menghasilkan respon yang berbeda pula. Yang terakhir atau yang ketujuh, kita akan membahas mengenai 3 kelas protein reseptor permukaan pada sel. Semua molekul sinyal yang larut air dan beberapa molekul sinyal larut lemak berikatan dengan protein reseptor spesifik yang terdapat di permukaan sel target. Ini semua dipengaruhi oleh molekul-molekul sinyal tersebut. Protein reseptor sel berperan sebagai penerus sinyal atau sinyal transducer, mengikat ligan sinyal dengan afinitas kuat dan mengubah peristiwa ekstraseluler menjadi sinyal intraseluler. Ini merupakan gambar mengenai reseptor intraseluler yaitu pengikat ligan. Yang pertama yaitu reseptor terikat saluran ion. Reseptor ini dikenal sebagai saluran ion bergabung transmitter dan terlibat dalam transmisi sinyal sinaptik cepat antara sel-sel yang melekat karena muatan listriknya. Tipe sinyal ini dimediasi oleh sejumlah kecil neurotransmitter yang membuka dan menutup saluran ini yang dibentuk oleh protein tempat neurotransmitter tersebut berikatan. Kemudian mengubah permeabilitas membran plasma terhadap ion dan ekselitas sel pancasinaptik. Tipe membran plasma tersebut adalah multiplus transmembran protein. Yang kedua, reseptor terikat protein G. Reseptor ini secara tidak langsung berperan untuk mengatur aktivitas protein target terikat membran yang terpisah dan mungkin berupa enzim atau berupa saluran ion. Interaksi antar reseptor dan protein target dimediasi oleh suatu protein ketika yang disebut protein regulator pengikat atau protein G. Yang ketiga, reseptor terikat enzim. Ketika beraktivitas, reseptor terikat enzim berfungsi langsung sebagai enzim atau berasosiasi dengan enzim. Tipe membrannya adalah single pass transmembran protein. Pengikatan ligannya terletak di bagian luar sel dan tempat katalistiknya di dalam sel. Ini merupakan gambar mengenai 3 kelas reseptor permukaan sel. Baiklah, terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.